Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Maulana Muhammad. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi sejarah berdirinya negara Republik Indonesia dari fase awal sampai dengan sekarang, ya, Indonesia sekarang. Adapun periodisasinya bisa kita lihat di materi yang akan ditampilkan mengenai periodisasi sejarah Indonesia. Jadi ada 5 materi yang akan kita bahas dan akan saya jelaskan. Pertama itu zaman pergerakan nasional atau kita kenal dengan istilah zaman pembaharuan yang dimulai dari tahun 1870 sampai 1945. Kemudian itu ada zaman kemerdekaan, itu puncak dari perjuangan pergerakan bangsa kita, dari politik etis, kemudian dari Sumpah Pemuda sampai terciptanya golongan-golongan pemuda yang berani, ya, itu puncaknya di tahun 1945. Kemudian di periodisasi ketiga itu ada zaman revolusi fisik, ya, ini diawali dari tahun 1957 sampai dengan tahun 1949. Yang keempat, setelah revolusi fisik itu ada zaman Orde Lama, itu dimulai dari tahun 1950 sampai 1965. Dan yang terakhir itu ada zaman Orde Baru, dimulai dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1998. Next. Oke, kita bahas untuk yang pertama itu ada zaman pergerakan nasional, zaman pembaharuan, ya. Jadi zaman pergerakan ini sering kita menyebutnya pembaharuan karena di zaman ini pertama kalinya, ya, pemuda-pemudi kita itu diberikan pendidikan yang resmi oleh pemerintah pada saat itu yaitu Belanda. Ya, penjelasannya pergerakan nasional merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut satu fase dalam sejarah Indonesia, yaitu masa perjuangan mencapai kemerdekaan, ya, diawali dari kurun waktu 1908 ini terciptanya Budi Utomo sampai tahun 1945. Fase awal 1908 itu pemuda kita sudah mapan dalam hal pendidikan dan ada yang sudah berani sekolah sampai ke luar negeri, yang merupakan tahun awal perjuangan oleh rakyat kita dengan visi dan misi tujuan nasional yaitu Indonesia Merdeka. Ya, itu yang pertama kali ada istilah politik etis, kemudian Budi Utomo, kemudian terciptanya organisasi-organisasi pergerakan Islam, sampai kepada puncak dari seluruh pergerakan yaitu Sumpah Pemuda atau Kongres Pemuda 1 dan Kongres Pemuda 2. Jadi zaman pergerakan ini zaman pembaharuan, di mana pola pikir pemuda-pemudi pada saat itu sudah mulai terbuka, ya, tidak mau lagi dimanja oleh Belanda dan sudah berani mengeluarkan pendapat-pendapat mereka, ya, kritik-kritik mereka terhadap pemerintahan sah pada saat itu yaitu Belanda. Next, ini ada video, nanti kita bisa lihat di slide selanjutnya. Setelah dari zaman pembaruan atau zaman pergerakan itu ada zaman yang namanya kemerdekaan, ya. Ini kilasannya puncak dari segala peristiwa panjang yang kita lalui, penjajahan Belanda, VOC, kemudian politik etis, pemberian pendidikan, terciptanya organisasi, Sumpah Pemuda, sampai kepada titik yaitu zaman kemerdekaan. Ya, proklamasi kemerdekaan ini adalah awal dari kehidupan rumah tangga kita sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Ya, dimulai dari Soekarno dan Hatta sebagai kepala pemerintahannya, yang mana ujian dan cobaan yang sebenarnya itu dimulai ketika Republik ini berdiri, ya,
berdiri dan berani memproklamasikan negara yang merdeka dan berdaulat. Kemudian romantismenya kemerdekaan ini tidak hanya sampai di tahap pembacaan teks saja, ya. Soekarno-Hatta juga pada saat pasca kemerdekaan dalam sidang BPKI itu membentuk pemerintahan legislatif, eksekutif, dan mengesahkan undang-undang, serta membuat 8 provinsi resmi di wilayah NKRI. Ya, ini sekilas mengenai zaman kemerdekaan. Kemudian lanjutannya itu ada zaman revolusi fisik, itu dimulai dari tahun 1947 sampai dengan 1949. Nah, zaman revolusi fisik ini identik dengan kekerasan yang berkepanjangan, yang artinya ada kontak fisik antara kita, pihak Republik, dengan Belanda serta Inggris. Jadi revolusi fisik ini sebenarnya dimulai dari bulan November 45 dengan ditandai kedatangan Inggris bersama Belanda menuju ke Nusantara. Jadi ada semacam daya dari Republik ini yang membuat Belanda dan Inggris itu untuk tertarik datang kembali ke kita, padahal secara geografis itu jauh. Dan tentu saja sikap kita pada saat itu sama, yaitu melakukan penolakan terhadap kedatangan Belanda ya di berbagai daerah yang menyebabkan nantinya konflik of interest, yaitu gesekan-gesekan bahkan sampai melibatkan perang antar daerah. Ya, ada peristiwa 10 November, kemudian ada peristiwa Bandung Lautan Api, kemudian ada perang 5 hari 5 malam dan sebagainya. Selepas revolusi fisik itu ada zaman Orde Lama. Ya, ini zaman di mana rumah tangga kita sebagai negara merdeka itu sudah sedikit mapan. Ya, artinya tidak ada lagi intervensi atau campur tangan Belanda. Nah, zaman ini dimulai ketika Indonesia memang benar-benar lepas dari penjajahan Belanda, yaitu dari tahun 1950 sampai dengan 1965, atau yang sering disebut juga zamannya Pak Karno. Ya, di zaman ini yang menjadi titik berat pemerintahan adalah bagaimana cara menstabilkan ekonomi. Jadi titik beratnya itu ada pada keekonomian dan menurunkan garis kemiskinan ya di berbagai daerah, dan tujuan akhirnya itu merebut kembali beberapa daerah yang belum bergabung ke NKRI. Ya, contohnya itu Papua. Next, setelah zaman Orde Lama itu ada zaman Orde Baru. Nah, zaman ini zaman di mana presiden itu paling lama berkuasa, ya, atau identik dengan zamannya Pak Harto. Nah, zaman Orde Baru ini dimulai dari tahun 65 atau pasca keluarnya Super Semar, surat perintah 11 Maret. Seketika dengan keluarnya Super Semar, bersamaan juga diangkatnya Letnan Jenderal Soeharto sebagai Kepala Pengamanan Negara. Ya, jadi atas dasar surat itu Soeharto diangkat sebagai Kepala Pengamanan Negara pasca peristiwa PKI juga. Jadi Orde Baru ini 32 tahun berkuasa dan berakhir pada tahun 1998, ya, kurang lebih 32 tahun. Jadi tujuan utama dari Orde Baru ini adalah mengembalikan marwah Pancasila. Ya, pada saat itu Pancasila sedikit mendapat goyangan dari berbagai organisasi-organisasi termasuk PKI, dan tujuan selanjutnya itu melakukan revolusi hijau di berbagai sektor pertanian dan pemerataan penduduk serta pembangunan industri di berbagai daerah, Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, sampai ke Indonesia wilayah timur. Oke, itu saja pembelajaran kita secara singkat mengenai sejarah awal Indonesia sampai dengan Orde Baru di zamannya sekarang. Ya, jadi kita ini adalah produk dari Orde Baru. Dan terakhir itu saya tampilkan scan QR code untuk kalian nanti bisa mengakses atau melihat materi ini secara lengkap, ya, dari awal sampai dengan akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.